akan mulai 5 menit lagi ya, sambil menunggu teman-teman yang datang. Selamat datang teman-teman semua, baik yang di Instagram maupun yang di Facebook. Namaste. Mungkin teman-teman ingin tahu ya, mengapa saya membuat Namaste Bude Novi. Ya, jadi sebenarnya begini, saya kewalahan sebenarnya. Asal usulnya karena saya kewalahan menerima curhatan teman-teman. Saya ingin membantu tapi saya tidak sanggup secara energi, karena banyak sekali baik klien-klien tarot saya maupun sahabat saya sangat ingin membantu teman-teman dan sahabat-sahabat ketika ada masalah apapun ya. Cuma masalahnya adalah tubuh saya tidak lagi semudah dulu. Makanya saya berpikir gimana ya caranya saya bisa membantu. Akhirnya saya kepikiran saya akan membuat program seminggu sekali dengan topik-topik yang biasanya dicurhatkan teman-teman kepada saya. Saya ingin berbagi, membantu, sharing ataupun sekedar ngobrol. Jadi acara ini santai, tidak serius. Saya hanya mencoba untuk menyortir dari kebanyakan curhat-curhat itu intinya di mana dan apa. Jadi setiap minggu saya akan membuat sebuah topik dan nanti kawan-kawan bisa email saya, tetapi tolong emailnya seputar topik yang setiap minggu akan saya bahas ya. Jadi bukan berarti saya tidak mau menolong ketika Anda email kepada saya, tapi waktu saya sudah benar-benar tidak ada. Karena untuk reading sendiri saya sampai akhir Januari sudah sangat penuh, sehingga saya tidak punya energi untuk membalas satu-satu lewat email. Jadi apapun masalah Anda ya usahakan curhatnya atau pertanyaannya seputar topiknya ya. Jadi saya akan jawab sebisa mungkin email-email Anda, dan saya rangkum dan saya relatekan pada topiknya. Nah, mungkin bagi teman-teman mungkin ada yang belum tahu ya, sebenarnya apa tuh Namaste. Kata Namaste sendiri, kata Namaste itu sebenarnya artinya dari nama, dari bahasa Dewanagari asal usulnya ya. Mengapa saya memilih kata ini? Karena saya sangat
suka ya, bukan saya ke Indianan, enggak. Karena bahasa Jawa pun akarnya dari kata Dewanagari. Bahkan nama saya Noviana Kusuma Wardani dari bahasa Dewanagari dan bahasa Sanskrit. Jadi saya tidak ke Indianan atau India-Indiaan, meskipun saya suka film India. Ya. Jadi nama saya sendiri artinya sebenarnya nama, artinya membungkuk. T artinya Anda. Artinya apa? Saya membungkuk kepada Anda. Dan mengapa posisi namaste selalu berupa tangkukan tangan yang diletakkan di atas dada kita? Itu artinya adalah saya menghormat setiap jiwa punya cahaya ilahi yang ada di dalam cakra jantungnya. Jadi cakra jantung kita ini adalah tempat cahaya dari ilahi. Jadi posisi namaste artinya saya menghormati cahaya ilahi, saya membungkuk kepada Anda dan menghormati cahaya ilahi yang ada di dalam diri Anda, seperti saya menghormati cahaya ilahi yang ada di dalam dadi saya. Nah, itu arti kata namaste. Sehingga ketika kita mengatakan namaste kepada orang dan menghormati cahaya ilahi kepada yang ada di dalam diri orang tersebut, artinya sama dengan kita menghormati diri kita sendiri. Jadi lama-lama kalau ini menjadi sebuah kebiasaan, kita akan mampu mengembangkan batin kita menjadi batin yang penuh cahaya ilahi, yang penuh welas asih. Karena itu adalah ajaran yang ada di setiap agama. Sebagai contoh, bagi kawan-kawan yang beragama Muslim, setiap saat mengatakan Bismillahirrohmanirrohim, dan bahkan ayat Al-Quran dimulai dengan kata itu, kalimat itu, ayat itu. Dan kalaupun seluruh isi Al-Quran itu dikompres, dijadiin satu, diperes sampai saripatinya, sebenarnya apa? Tertera pada Al-Fatihah, ya. Dan Al-Fatihah itu diperes lagi, dikompres lagi. Akhirnya apa? Hanya ada pada kata atau ayat Bismillahirrohmanirrohim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. That's in the heart, ya. Sama dengan kawan-kawan Nasrani, ada Roh Kudus, atau yang beragama Buddha ada yang namanya Bodhicitta, dan lain sebagainya. Jadi intinya sama. Kata namaste sebenarnya lebih kepada pemahaman, ya, bahwa andaikan kita bisa melihat cahaya Tuhan di dada setiap manusia, di apa namanya, melihat manusia hanya sebagai sebuah jiwa yang memiliki cahaya ilahi, maka dunia ini tidak akan pernah seperti sekarang. Kita sering lihat yang agamanya sama aja sering kontok-kontokan, apalagi yang berbeda. Gak usah begitu. Kita berbeda pendapat akhirnya musuhan, ya, karena kita sering sekali kita tidak bisa melihat cahaya ilahi di situ, ya. Itu arti namaste. Ya, jadi nanti teman-teman boleh gak usah ke orang lain, misalnya malu, Anda berkaca, ambil kaca, tangguhkan tangan dan namaste. Misalnya Sarah, namaste hari ini, atau misalnya teman saya Yohana, namaste hari ini, atau Fabi, namaste hari ini Fabi, misalnya. Jadi Anda memberi energi welas asih atau cinta kasih ke diri Anda sendiri, ya. Karena apa? Anda sering I love you ke orang lain, tapi ke diri Anda tidak. Anda memiliki tuntutan yang luar biasa besar kepada diri sendiri. Jadi itu akan sangat tidak adil, ya. Jadi Anda tidak akan mungkin mendapatkan yang namanya true love, unconditional love yang seperti Anda bayangkan dalam dongeng-dongeng ataupun drama-drama Korea itu, jika Anda tidak mampu
melakukan namaste kepada diri Anda sendiri. Itu impossible. Jadi intinya di dalam. Nah, dalam program Namaste Bude Novi ini setiap minggu saya akan membuat topik ya, topik-topik bahasan yang sederhana yang kita jumpai sehari-hari ya, sehari-hari di kehidupan kita yang kita mungkin kadang-kadang take it for granted. Nah, untuk topik hari ini saya akan membahas tentang letting go, atau kalau anak atau istilahnya langit anak saya gagal move on ya, atau mungkin sambil ngobrol-ngobrol sekarang ini mungkin ada teman-teman yang mesem-mesem kepada saya, aduh Bude ini loh topiknya kok jelek sekali gitu ya, letting go. Nah, letting go ini sebuah kata yang apa ya, dibilang gampang tidak, dibilang tidak, mungkin tidak gampang juga. Mengapa orang susah sekali letting go? Atau aduh aku kok susah banget ya move on, aku kok susah banget letting go. Nah, kita harus melihat akarnya. Akar dari kenapa kita susah sekali untuk letting go ya, atau move on. Pertama, orang atau seseorang akan susah letting go karena memiliki satu yang namanya duka cita. Duka cita itu bukan berarti harus kehilangan anggota keluarga yang meninggal misalnya. Tetapi inti daripada duka cita adalah kehilangan sesuatu yang berharga menurut kita. Mungkin kematian anggota keluarga, mungkin seperti saya. Sebulan yang lalu saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya mengalami duka cita. Atau misalnya ada yang mungkin putus cinta, mungkin ada yang sambil mesem ini putus cinta, atau misalnya kehilangan barang ya, kehilangan barang. Nah, duka cita ini sebenarnya apa? Duka cita ini adalah menurut saya ya, sebuah perasaan rapuh kita terhadap perasaan. Jadi ketika ada sesuatu yang kita sayangi hilang, kita ada rasa sedih dan kita rapuh di situ. Itulah duka cita. Kerapuhan itu yang kita sebut duka cita. Nah, duka cita next step-nya melahirkan apa? Dia akan melahirkan sebuah perasaan yang namanya apati atau apatis. Apatis itu sebuah perasaan yang sebenarnya kalau diterjemahkan seperti aku ini nggak mampu. Jadi ada sebuah perasaan rapuh. Perasaan rapuh itu akhirnya membuahkan sebuah perasaan yang lain, yaitu aku tidak mampu. Jadi tanpa kita sadari, ketika kita mengalami sebuah duka cita, ada perasaan rapuh, kemudian timbul perasaan aku tidak mampu. Pertanyaannya, benarkah kita benar-benar tidak mampu? Atau kita berasumsi kita tidak mampu? Nah, hal ini jika kita tidak berani untuk menghadapi ya, maka yang namanya letting go akan sangat sulit. Karena kita membuat
berasumsi bahwa kita ini rapuh dan kita tidak mampu dalam apapun. Tapi udah, kalau ayah saya meninggal apakah tidak sedih? Sedih. Saya sedih. Tetapi saya mengatakan diri saya mampu untuk mengatasi rasa sedih. Mengatasi rasa sedih itu apa? Dengan menerima. Jadi ketidakmampuan mengatasi rasa rapuh inilah yang nantinya akan menjadi salah satu faktor mengapa kita akan sulit yang namanya letting go dalam segala hal, baik kematian, putus cinta, dipecat bos, apapun. Setiap aspek kehidupan ini penuh dengan duka cita. Dan jadi jangan salah, hidup ini selalu dualisme. Ketika kita menolak duka cita, kita tidak akan pernah menerima sukacita, karena ini dua hal yang akan selalu ada. Nah, kesadaran ini yang orang sering lupa. Curang orang itu, maunya yang senang-senang. Tapi apakah benar yang senang-senang selalu akan mendatangkan sukacita selamanya? Belum tentu. Anda senang makan es krim, Anda makan es krim terus, Anda akan diabetes. Sederhana. Hujan, orang mengeluh hujan, pengen matahari, nanti orang matahari kali. Nah, seperti itu ya. Ketika kita tidak bisa aware bahwa tanpa menerima duka cita, kita tidak akan pernah sukacita. Ini satu hal di mana kita, salah satu aspek kita akan sulit letting go. Ini mohon maaf ya, mata saya agak bingung kameranya gimana, karena saya untuk Facebooknya pakai laptop, IG-nya pakai handphone. Nah, ini satu ya, duka cita itu ya. Karena dari kita menolak rasa duka cita itu, kita akan timbul yang namanya keterikatan, attachment. Kita akan attach terus. Misalnya saya, andaikan bapak saya masih ada, ini tidak akan seperti ini. Atau misalnya, coba kemarin saya beliin es krim bapak saya, mungkin bapak saya belum meninggal, misalnya seperti itu. Ini akan membuat susah move on. Karena apa? Sebenarnya saya sedang melakukan sebuah denial terhadap emosi saya ya. Nah, itu pertama akan sulit letting go. Ini dalam aspeknya banyak hal ya. Nah, dari perasaan akan aku tidak mampu itu, akhirnya lahir satu perasaan berikutnya, yaitu apa? Ketakutan ya. Ketakutan. Jadi akar dari kesulitan untuk letting go kemudian berkembang dari duka cita, perasaan, kemudian ke apatis ya, karena perasaan tidak mampu menghadapi kerapuhan itu, kemudian masuk ke fase ketakutan. Ketakutan terhadap apapun. Putus cinta misalnya, ketakutan akan sendiri, ketakutan akan apa kata orang, ketakutan akan nanti aku tidak laku atau apapun. Atau misalnya misalnya dipecat orang, dipecat dari pekerjaan, kemudian timbullah ketakutan akan gimana nanti kerjaan saya, apakah saya akan punya uang atau tidak. Berbagai macam ketakutan, padahal yang namanya ketakutan itu adalah hantu yang paling mengerikan. Dan padahal lagi, hantu itu hanya ada di kepala kita ya. Jadi ketika kita memiliki ketakutan, cengkraman kemelekatan kita makin kuat, makin kita susah letting go dan makin kita suffer,
makin kita menderita dalam mencengkram ketakutan itu, semakin bergerak ke depannya susah. Semakin kita akan berpikir kita tidak mampu. Ketakutan sekali, padahal belum tentu yang kita pikirkan menjadi kenyataan. Banyak sekali ketakutan kita tidak pernah terjadi. Bukan berarti saya tidak punya takut, ya. Saya ada takutnya setiap kali mau naik pesawat itu saya pasti takut. Nah, di situ saya mengamatin batin saya lagi. Mengapa saya takut? Mengapa ini? Ya itu benar. Bahkan saya kadang-kadang takut terhadap ulat, terhadap ular juga takut, ya. Bukan. Nah, bagaimana cara kita mengkonfront ketakutan itu? Misalnya saya takut naik pesawat itu, ya. Salah satu cara untuk mengkonfront rasa takut tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali dengan rasa cinta. Mencintai yang kita takutkan itu. Misalnya ketakutan putus cinta, takutnya sendiri, ya. Dan rasa sendiri itu yang harus kita cintai. Maka rasa takut sendiri akan dissolve. Contoh seperti naik pesawat itu. Sebenarnya saya tanya, kenapa saya takut? Oh, ternyata saya takut kalau pesawatnya ada apa-apa saya jatuh dan mati. Cara saya mengkonfront rasa takut naik pesawat adalah mencintai kematian. Saya memfokuskan diri saya pada rasa cinta ketika saya nanti meninggal. Ya. Nah, ini bukan berarti terus ketakutan langsung hilang segitu. Tidak, ini butuh latihan. Jadi kawan-kawan atau sahabat-sahabat semua, ya, kalau salah satu cara, ya, adalah membuat list dalam hidup ini. Apa yang paling Anda takutkan? Apa yang paling Anda takutkan? Kemudian satu-satu Anda buat sebuah afirmasi. Misalnya naik pesawat tadi, ya, saya takut naik pesawat. Jadi afirmasi saya adalah saya menerima rasa takut naik pesawat, yang rasa takut ini akan membawa saya takut pada kematian. Jadi saya mencintai kematian. Sama, misalnya saya takut sendiri, saya mencintai kesendirian. Nah, rasa takut ini adalah akar dari semua masalah kita sebenarnya. Karena rasa takut ini, kalau kita mau jujur, ya, Anda mau jujur ke diri Anda sendiri, Anda menjadikan kita, ya, menjadi seorang yang ateis. Wah, Bude ini loh, nanti kok ngatain, karena saya takut kok saya dikatain ateis loh. Ateis itu apa? Tidak percaya adanya Tuhan. Jadi pertanyaannya sederhana, kita percaya Tuhan atau enggak? Anda tanyakan ke diri saya, Anda percaya enggak dengan Tuhan? Anda percaya enggak dengan Yesus? Anda percaya enggak dengan Sang Yang Widi atau Allah atau apapun yang sebutannya? Nah, jika Anda percaya, tidak ada satu alasan pun untuk takut. Jadi kalau kita percaya pada higher energy itu, yang bersifat maha itu, yang kita yakini sejak kita lahir, yang kita sebut mungkin berapa kali sehari, yang kita tulis di KTP kita yang berbentuk agama atau apapun. Jadi kalau kita takut terhadap hidup, sebenarnya kita sedang meragukan yang namanya maha itu.
Kalau kita percaya Sang Yang itu ada, atau yang bersifat maha dengan mungkin 99 sifatnya itu ada, kita tidak akan pernah sedikit pun memiliki rasa takut. Kita akan menjadi orang yang berani terhadap hidup, apapun yang datang kepada hidup kita. Karena hidup ini tidak ada satupun hidup ini yang permanen, segala hal tidak. Saya pernah ada satu masa bergaji sekian puluh juta. Dalam hitungan berapa bulan, uang saya hanya tinggal 15.000 rupiah. Ketika saya pindah ke Ubud pertama kali ini, uang saya hanya 20.000 atau berapa, nggak nyampe 100.000. Saya tidak mengatakan saat itu saya takut, saya gimana nggak tahu makan anak saya. Jadi kemudian saya ingat perkataan ibu saya dan bapak saya waktu itu, hidup ini dijalanin saja, nanti kan ketemu ujungnya. Nah, orang bahkan jangan boro-boro sampai ujung, bahkan untuk menjalani saja takut. Bagaimana kita bisa tahu ujung itu? Rasa sakit atau pain itu karunia yang tak seorang pun mau menerimanya. Pain is something nobody wants. Pain harus menerima, karena tanpa pain kita tidak akan pernah merasakan happiness. Ketika kita mengalami pain, apapun itu painnya, sebenarnya itu sinyal atau alarm dari alam semesta bahwa kita sedang disirami oleh cahaya Tuhan untuk tumbuh. Nah, penyebab utama dari kita bertumbuh adalah rasa takut dan ego kemelekatan itu. Jadi dari situ kita akan susah move on, ya. Susah move on, susah letting go terhadap rasa marah, letting go terhadap putus cinta, letting go terhadap pengkhianatan, letting go terhadap apapun. Jadi yang saya share hari ini, saya mengalami dalam bentuk real dalam hidup saya, dari materi, dari apapun yang namanya konsep menyakitkan itu. Ya, ketika saya ada di dalam situ, orang akan otomatis merasa seperti dalam turbulence. Tapi benarkah kita dalam turbulence tidak ada way out-nya? Nah, akarnya adalah karena kita menolak dari pain itu. Ketika pain itu ditolak, kita tidak akan pernah melihat jalan keluarnya. Jadi kemampuan kita untuk memberi cinta pada segala hal yang kita sebut ketakutan itulah yang menentukan kita bisa letting go atau tidak. Mencintai sepahit apapun, mencintai masa lalu. Masa lalu saya, masa kecil saya bukannya mulus-mulus happy, tidak. Saya lahir di Kalicote yang dimana keluarga saya miskin sekali. Saya mendapatkan kekerasan ketika saya anak-anak. Tidak dari keluarga ya, ada orang lah ya, ada abusive, banyak hal. Saya tidak ketika saya tidak memakai masa lalu saya sebagai pembenaran akan rasa takut saya untuk menerima, saya tidak akan pernah ada di dalam posisi seperti sekarang untuk berani berbagi. Jadi
cinta terhadap rasa sakit, terhadap apa yang kita takutkan, itu salah satu amunisi untuk letting go. Ya. Satu lagi, mengapa ada kesulitan untuk letting go adalah hasrat atau keinginan, kemelekatan terhadap apa yang kita inginkan, menjadikan kita obsesif. Ingin boleh, obsesif tidak boleh. Karena apa? Karena itu akan membuat kita mencengkram, sangat mencengkram. Dan ketika yang kita cengkram ini hilang, kita akan susah pergi. Kita akan susah yang namanya letting go. Karena apa? Karena obsesi kita, ego kita ada begitu besar di situ. Bukan berarti ingin itu tidak boleh, ingin boleh ingin. Tapi kita tidak boleh obsesif terhadap keinginan. Nah, ini sebenarnya di dalam agama-agama apapun ya, sudah disounding. Untuk yang Samawi contohnya ya, Samawi itu Yahudi, Katolik, Islam, itu ada yang disebut konsep takdir, bahwa kita semua ini ada catatan takdirnya. Atau kalau di istilah New Age ya, di Ubud banyak sekali orang-orang New Age, ada yang disebut Akashic Record, perpustakaan maha besar di jagat raya yang berisi catatan-catatan kehidupan kita ya, atau kita sebut konsep takdir lah. Di agama timur, kepercayaan timur, ada yang disebut karma ya. Nah, ketika kita meyakini itu, sebenarnya tidak ada satupun alasan kita untuk tidak bisa letting go. Karena semua karma-karma kita, karena semua hukum tabur tuai kita. Nah, untuk yang mempercayai karma, kan percaya reinkarnasi pastinya. Di kehidupan yang lalu, mungkin kita yang membuat sengsara orang. Di kehidupan ini ya kita akan menjadi sengsara oleh orang. Ini ada sedikit menjawab pertanyaan, ada seorang teman yang mengirim email. Oh ya, semua nama yang mengirim email tidak saya sebutkan ya, untuk agar nyaman saja. Jadi ada yang mengirim email tentang teman baik saya ini memiliki anak berkebutuhan khusus, sehingga selama 15 tahun ini begitu berat bagi sahabat saya ini, sehingga mempengaruhi aspek hidupnya, rumah tangganya, hubungan dengan suaminya, pekerjaannya pastinya mungkin, sehingga dia chaos energinya. Dan ketika kelelahan yang menumpuk itu menjadikan sahabat saya ini hanya sering menjadi impatient terhadap anaknya, sehingga kemudian ketika dia melakukan, mungkin membentak anaknya, dia menyesal. Saya memahami ini semua karena saya seorang ibu. Terkadang ketika seorang ibu lelah, ada hal kecil aja kadang-kadang sumbunya jadi pendek ya. Tidak masalah, tidak apa-apa untuk ini ya. Nah, pasti dalam kondisi seperti ini ada keputusasaan. Dan pasti ada pertanyaan, kenapa saya memiliki anak seperti dia? Mengapa orang lain? Di situ pasti ada kemarahan, ada frustasi, ada guilt feeling, macam-macam ya. Selama sahabat saya ini menyimpan perasaan itu, dia tidak akan bisa letting go.
kalau dia mau berpikir lebih jernih, dia adalah salah satu orang yang dipilih alam semesta atau Tuhan. Karena sebenarnya anak yang lahir seperti itu adalah guru terbesar tentang konsep kesabaran, guru terbesar tentang welas asih dan mencintai tanpa syarat. Nah, ini poinnya. Ketika masih bertanya mengapa, segala halnya terus mengapa, letting go akan sulit. Jadi, baik untuk sahabat saya ini, pelan-pelan coba Anda ganti pertanyaan mengapa. Apapun itu, mengapa anaknya seperti ini, mengapa suami saya seperti ini, mengapa warung saya tutup, mengapa ini, semua mengapa itu Anda ganti dengan kata ya memang. Oke, ya memang anak saya berkebutuhan khusus. Ya memang suami saya tidak mampu memberi istilahnya support emosional. Mengapa warung saya tutup? Ya memang warung saya tutup. Dengan demikian Anda menghentikan yang namanya apati, ya. Apati yang seperti saya bilang, perasaan tidak mampu. Ketika perasaan tidak mampu hilang, Anda akan tumbuh empowerment. Jadi rasa duka cita, rasa apati itu bisa diatasi dengan perasaan cinta. Jadi salah satunya mungkin terapinya adalah ketika anak yang berkebutuhan khusus tadi sedang tidur, coba Anda lihat jari-jarinya, rambutnya, apapun dari aspek anak itu, dan rasakan bahwa berkah luar biasa, berkah yang luar biasa. Nah, dari situ nanti pelan-pelan akan tumbuh yang namanya compassion, welas asih, tidak cuma terhadap anak itu tapi juga terhadap hidup. Mungkin kalau yang samawi yang mungkin tidak percaya pada karma ya, atau ini kan ada catatan takdir bahwa sudah tertulis di takdir Tuhan bahwa misalnya warung saya hanya akan tutup di tanggal segini. Itu catatan takdirnya pasti ada. Nah, di dalam konsep acceptance semua pain ini akan timbul letting go. Jadi first thing untuk letting go atau untuk move on itu to accept. Tanpa accept tidak akan mungkin letting go. Jadi begini, pain, rasa sakit, baik tubuh, baik peristiwa, kehidupan, hati, dan apapun, itu given. Kita tidak bisa memilih hidup. Contoh, 3 hari yang lalu, tanpa sengaja saya nendang, narik keset yang ternyata ada anjing saya sedang tidur. Karena saya kaget, entah kenapa kaki saya terkilir. Sampai sekarang masih sakit. Itu kan tidak tertebak, padahal tiap hari si Pablo ada di situ. Kita tidak pernah ketebak. Seperti halnya Anda jatuh cinta tidak pernah ketebak, seperti sakit flu tidak pernah ketebak. Nah, pain itu given, tetapi suffering atau penderitaan itu optional. Pilihan Anda mau menderita atau tidak dalam pain.
caranya, mengapa orang menderita? Hukumnya sederhana. Pain ditambah resisten atau melawan rasa sakit itu sama dengan penderitaan. Pasti itu. Tapi kita bisa tidak menderita meskipun kita pain. Caranya kita drop yang namanya resistennya kita drop. Karena semua fenomena di dunia ini, baik tubuh, body atau jiwa, itu impermanen semua, tidak ada yang permanen. Nah itu ya. Pain, diterima rasa sakitnya, diterima. Karena kalau Anda belajar meditasi self healing dengan Pak Mertaade ya di Bali Usada, salah satunya itu, atau Anda belajar vipassana, meditasi vipassana, salah satunya adalah menerima semua fenomena tubuh termasuk rasa sakit. Nanti kan dissolve ya, pain, bukan berarti painnya tidak ada, tapi kita bisa berdamai dengan rasa pain. Ketika kita berdamai dengan pain, kita tidak menderita meskipun ada rasa sakit. Nah itu ya. Jadi ketika rasa pain itu kita embrace dan kita accept as it is, kita tidak akan suffering. Jadi first thing to move on is to accept. Baru Anda bisa move on. Tanpa itu Anda tidak akan letting go ataupun move on. Makanya coba yang putus cinta itu masih temenan sama temennya, mantan pacarnya, terus ngintip, terus kesel lagi. Itu kan artinya apa? Resisten kalau masih sudah putus. Nah, kemudian satu hal yang terakhir ya, yang membuat kita susah move on atau letting go biasanya adalah pada perasaan pride, harga diri, kebanggaan ya, pride. Apa kata orang kalau aku janda? Apa kata orang kalau aku tidak sukses jadi orang yang terkenal? Maka akan sulit untuk letting go. Jadi di sini kita kita perhatikan batin kita terhadap sesuatu. Apakah ada ego dan pride nggak di situ? Ya. Jadi kalau kita bisa menerima fenomena ini seperti apa adanya, letting go itu bagaikan air mengalir dengan sendirinya. Ya. Jadi itu sedikit hal yang tentang letting go. Nah, saya akan mencoba menjawab beberapa email yang sudah masuk ya. Ada seorang sahabat mengirim email tentang pekerjaannya ya, yang dia sudah berusaha, mungkin dulu dia berhasil dan sekarang ketika mulai menua, mungkin dia sudah berusaha masih sulit, istilahnya usahanya sulit. Nah, mengapa menderita? Pertama, karena masih membandingkan. Dulu saya seperti ini ya, makanya sulit letting go dan sulit menerima bahwa fenomenanya sedang seperti ini. Atau karena saya belajar Buddhism, mungkin Anda sedang harus menjalani karma. Mungkin di kehidupan Anda dulu Anda menyusahkan orang lain, mungkin tidak berarti seperti itu ya. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak nyaman terjadi, accept, diterima dulu, dilihat sisi baiknya dari kehidupan Anda. Oke, misalnya Anda jualan,
pengennya sih laku 1 juta, tapi hanya laku 20.000. Di accept. Oke, terima kasih, hari ini saya mendapatkan uang hanya 20.000. Oke, katakanlah hari ini Anda tidak mendapat uang. Saatnya Anda berkata, emang Anda hidupnya menderita? Saya pikir tidak, karena Anda masih bisa bernafas, mungkin masih bisa makan 3 kali sehari, yang mungkin dulu makan pakai ayam, sekarang hanya pakai tempe, misalnya begitu, ya. Jadi penerimaan itu dulu. Karena apa? Kalau selalu cemas, kita akan memvibrasikan kecemasan, dan ini efeknya akan seperti gini loh, seperti gini. Kita sering ke pasar ya, ke pasar terus kita kok senang belanja sama di warung Ibu A dibandingkan warung Ibu B. Meskipun si Ibu A ini sebenarnya harganya agak sedikit mahal, tapi kenapa kita suka? Karena si Ibu A ini selalu tersenyum, sedangkan Ibu B yang yang harganya lebih murah ini agak jutek. Nah, sama energi seperti itu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita ini bukan salah orang lain, bukan orang lain atau faktor di luar dunia kita, tapi kita sendiri yang menciptakan dunia itu dengan energi kita. Jadi ketika ada sesuatu yang berat terjadi, seperti saya tadi bilang, dicintai. Terima kasih ya, hari ini warung saya hanya laku 1 orang. Jadi dari situ kita akan timbul yang namanya gratitude, karena kita mampu melihat sisi baiknya. Seperti saya tadi bilang terhadap sahabat yang anaknya berkebutuhan khusus, ketika kita membersihkan batin kita dan kita memberikan namaste, melihat bahwa ada cahaya ilahi dalam diri kita, dan kita melihat cahaya ilahi di orang lain, akan timbul yang namanya acceptance. Ini ada lagi seorang sahabat ya, yang mengirim email ya, bahwa sahabat ini ketika kecil ibunya melakukan tindakan-tindakan yang abusif, kekerasan baik verbal mungkin fisik juga ya, sehingga itu begitu membekas. Dan ketika sekarang ini si ibu sudah tua dan sahabat ini harus tinggal dengan atau harus mengurus ibunya, dia menjadi ketakutan karena memori masa lalu, masa kecilnya itu timbul. Nah, sahabat ini kan memiliki kesulitan untuk letting go past life-nya atau masa anak-anaknya ya. Sehingga si sahabat ini pun sekarang akhirnya menderita, bukan apa-apa, menderita batinnya, karena hidup penuh dengan ketakutan. Jangan-jangan nanti ibunya seperti dulu lagi, atau apapun yang akan timbul. Nah, ini bagi sahabat yang mengalami kasus ini, coba Anda mengganti sudut pandang. Berilah cinta pada memori itu. Misalnya, bayangkan kejadian kecil yang Anda mungkin sedang dipukul oleh ibunya. Kemudian Anda yang sekarang, misalnya Novi kecil dulu mendapatkan perlakuan abusif dari seseorang. Si Novi yang kecil itu begitu ketakutan, begitu ini. Si Novi yang besar ini, dalam meditasi saya, dalam doa saya hadirkan Novi kecil ini di depan kita, dan Novi yang besar ini memeluk, di embrace, dan saya beri cinta kasih pada si Novi kecil yang takut tadi. It's okay, all is well. Kamu sedang membayar karmamu di kehidupan lalu. Mungkin di kehidupan lalu kamu yang menjadi orang seperti itu ya. Jadi di embrace itu satu. Yang kedua, tadi ada hubungannya dengan desire ya, hasrat ingin dipenuhi, ingin disenangkan, bahwa seorang ibu harusnya kan seperti ini. Ternyata realitanya
tidak seperti itu kan kita dipenuhi oleh hasrat ingin disenangkan dengan sebuah konsep yang ideal menurut kita. Realitanya hidup Anda tidak ideal, ya. Nah, kalau Anda selalu berkubang di sini akan kesulitan. Caranya apa? Kan ada basic rasa takut sebenarnya kan. Takut peristiwa yang kecil ini sudah akan terulang lagi. Padahal ibu Anda sudah berumur 60 tahun lebih. Mungkin beliau juga memiliki penyesalan juga atau apapun ya. Kalaupun tidak, beliau dalam kondisi yang mungkin sudah tua sekarang. Nah, ingat, seburuk apapun orang tua kita, sebenarnya roh kita sendiri yang memilih orang tua itu. Jadi bukan orang tua memilih kita. Itu kan kadang-kadang kalau anak dan orang tua bertengkar, yang keluar dari mulutnya si anak kan gitu, aku kan nggak minta dilahirkan, ayah dan ibu kan yang pengen aku lahir. Salah besar, kita yang memilih orang tua itu. Jadi ada sebuah film dokumenter yang sangat bagus tentang perjalanan bagaimana roh kita sesudah kematian itu. Jadi nanti kalau di YouTube Anda bisa lihat Tibetan Book of Dying, ya. Ada dokumentari 1 jam karena itu dari buku The Tibetan Book of Dying. Tapi ada juga audiobooknya. Kalau audiobooknya 3 jam, ya. Itu penjelasan bagaimana roh sampai kita lahir terjadi. Kita yang memilih orang tua. Jadi kita tidak bisa menyalahkan mereka 100% apa yang terjadi dalam kehidupan ini, karena kita sendiri, karena kita pasti ada ikatan karma. Nah, caranya adalah bagi sahabat yang mengirim email ini, ketika Anda sedang sembahyang atau berdoa atau apapun, coba Anda bayangkan ibu Anda di depan Anda. Kemudian dari batin Anda kasih loving kindness, cinta kasih kepada ibu Anda. Dan bayangkan ibu Anda sedang melahirkan Anda di depan Anda. Bagaimana dia bergulat dengan rasa sakitnya, mungkin bertaruh nyawa atau apapun. Dan bayangkan hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh ibu Anda. Kalau Anda melihatnya hal-hal yang buruknya terus, ya hanya itu yang Anda rekam dalam jejak imprint memori Anda. Anda harus lihat hal-hal baiknya. Tidak mungkin ibu Anda tidak punya hal-hal baik. Pasti ada. Pasti ada. Paling tidak dengan memberi susunya ke Anda, dia sudah melakukan hal baik. Belum lagi ngasih makan Anda misalnya. Begitu. Nah, hasrat untuk atau keinginan untuk dia menjadi ideal, itu yang membuat Anda sakit. Jadi ini yang harus dilatih. Ini semua perlu latihan, ya. Saya tidak lanjut, saya perlu latihan. Bahkan sampai sekarang saya masih latihan banyak dalam hidup saya, ya. Jadi ini salah satu hal. Maaf, kayak ada suara kipas angin. Memang ada kipas angin. Sebentar saya matikan kalau mengganggu. Sebentar. Panas. Jadi kalau ibu Anda yang sudah memberi makan Anda lihat kebaikan hatinya, maka kita akan merasa berhutang budi. Dalam Buddhism Vajrayana, bahkan untuk meraih batin bodhicitta ataupun welas asih agung, kita harus mampu membayangkan semua makhluk di dunia ini adalah ibu-ibu kita. Kita tidak pernah tahu kehidupan kita dulu seperti apa.
bapak yang tadi luka-luka batinnya karena ibu itu, Anda sedang diberi kesempatan oleh alam semesta ini untuk membalas kebaikan budi ibu Anda. Jadi penderitaan itu akarnya adalah keinginan atau hasrat, kan? Anda berhasrat ingin memiliki ibu yang ideal, dan realitanya ibu Anda tidak ideal. Tes. Jadi realitanya ibu Anda tidak ideal. Nah, ini acceptance. Karena tanpa itu tidak mungkin, ya. Kemudian, halo, kok kecil ya? Sebentar. Masih kecil suaranya? Sebentar. Halo. Masih kecil ya? Kemudian ini yang tadi, yang ini agak banyak sekali kasus seperti ini. Banyak kasus seperti ini, yaitu expecting ya, expecting bahwa segalanya ideal. Makanya jangan kebanyakan nonton drama Korea yang happy ending terus. Atau salah satu faktor yang membuat kita seperti ini adalah dongeng anak-anak Cinderella itu yang selalu berakhir bahagia, which is fine. Tapi kita ingat bahwa hidup ini dualisme. Jadi kalau kita mampu melihat ini semua, kita akan bisa menerima semua fenomena itu seperti apa adanya, menerima keluarga kita, dan tetap ini. Dulu saya juga ada di level ego saya besar, bahwa kok kenapa bapak saya gini, kenapa ibu saya gini, kenapa, bertanya kenapa terus, kadang-kadang kan tidak ada jawaban. Coba Anda bertanya kenapa terus, nggak ada jawaban. Ya memang seperti itu. Nah, ketika saya pada satu level kesadaran bahwa saya menerima semua fenomena ini seperti apa adanya, ya belajar untuk menerima ini, maka saya tanpa saya sadari, my genuine happiness arise. Karena yang namanya happiness itu bukan berarti Anda tidak bisa sedih, tidak bisa terluka. Happiness is about acceptance. Tanpa bisa accept, kita tidak akan pernah happy. Sesederhana itu. Atau menjawab Mbak yang keluar sebuah pekerjaan, ternyata COVID, terus akhirnya dia terpaksa bekerja di sebuah pekerjaan yang lain yang mungkin dia nggak cocok, terus keluar lagi, terus galau lagi. Mengapa galau? Karena tidak accept. Mengapa? Karena banyak hasrat, banyak keinginan, ya. Dari keinginan itu, keinginan apa? Sederhana. Anda punya konsep ideal tentang sebuah bos, sebuah rumah sakit, atau tiba-tiba realitanya tidak seperti itu. Anda berusaha keras merubahnya, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Anda akan kelelahan. Pertanyaan berikutnya, berarti ini ya Bude, kita itu pasti udah kita nggak ngapain-ngapain aja. Nah, itu sama saja Anda tidak mencintai hidup. Mencintai hidup itu mencintai hidup yang utuh, suka duka, siang malam, ya. Pada satu saat kita berkeriput. Jadi ketika kita sudah mulai menolak yang namanya perubahan, kita sudah mulai tidak bahagia. Sekarang saya lihat sebuah fenomenanya makin mengerikan. Orang sudah tidak sekedar merawat wajah, tapi merubah wajah. Dioperasi plastik lah, disuntak ini, suntak ini, sudah melawan nature. Alami. Sesuatu yang ketika kita sudah melawan alam, pasti penderitaan akan kembali. Hari ini tidak cuma sekedar Michael Jackson contohnya, yang kemudian satu ini diputihkan atau apa.
mungkin Anda pernah lihat juga bintang film yang dioperasi plastik ya malah jadi mengerikan itu kan. Itu akarnya apa? Mereka tidak bisa menerima tubuhnya. Ketika kita sudah menolak tubuh, kita sebenarnya sudah menolak semesta. Tubuh ini adalah semesta. Menolak, merawat boleh. Saya juga luluran, saya pijet. Ini sebentar lagi saya pijet. Merawat boleh, tapi kemudian mengeksploitasinya yang tidak bisa. Terkadang kita mengeksploitasi tubuh gila-gilaan. Ya, gila-gilaan. Nah ini, makanya kepada teman-teman yang tadi sudah berkirim surat atau berkirim surat ya, kelihatan umurnya zaman surat-suratan. Ketika kita sudah yang tadi mengirim email kepada saya, jawaban saya sederhana. Cobalah teman-teman belajar menerima, dan satu, tidak mengeluh. Karena begitu kita mengeluh, kita mengucapkan suatu keluhan, aduh kenapa gini, apa itu, energi kita itu seperti membooster energi kita ke alam semesta, tapi yang negatif. Karena alam semesta ini bersifat hanya merespon. Tuhan atau siapapun itu hanya merespon energi kita. Jadi kalau kita merasa hidup kita susah, hidup kita, kan kita sedang dikasih kesempatan membayar karma-karma kita. Bagaimana cara melunasinya adalah sebanyak-banyaknya berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan. Kebajikan itu tidak harus memberi uang, tapi Anda tersenyum saja dengan tulus, Anda sudah berbagi kebajikan. Anda lewat ada kulit pisang Anda singkirin. Saya sering mengajarin anak-anak saya ya, seminggu sekali ambil kelapa, tak isi gula pasir, tak suruh ke kebun, coba cari sarang semut, kasih makan semut-semut itu. Jadi yang namanya karma buruk itu tidak bisa dihilangkan, hanya bisa dijalani kan pada satu saat pasti berbuah. Karma baik, karma buruk itu pasti berbuah. Nah, bagaimana caranya agar kita juga membuat hal yang baik dengan berbuat banyak karma baik, seperti timbangan. Awalnya timbangan yang berat karma buruknya toh, terus dikali, sampai lama-lama nanti karma baiknya lebih banyak. Nah itu caranya diterima. Mungkin tidak di kehidupan ini kita memetiknya, tapi di kehidupan yang akan datang kita memetik karma-karma baik kita. Ya jadi seperti gelas yang berisi garam, ya, air asin. Cara menetralisir kan hanya dengan menuang air putih ya, sebanyak-banyaknya sampai pada satu titik nanti tawar. Demikian hidup ini. Semakin kita mengeluh, semakin tidak beres hidup Anda. Dijamin, saya jamin itu. Anda tidak akan beres. Anda cari dukun paling sakti pun tidak akan membuat hidup Anda beres. Karena apa? Anda berusaha merubah faktor luar, tapi tidak merubah batin kita, faktor batin kita ini. Makanya seperti bola salju, hanya menggelinding dari satu kesialan ketemu kesialan yang lain, itu pasti. Jadi batinnya ini yang yang kok hilang, yang harus kita perbaiki ya, harus kita perbaiki. Jadi sebentar ini kok ada requestnya. Sebentar. Nah, sekali lagi teman-teman ya, kalau untuk summary ya, ini ternyata sudah lebih sedikit. Kalau kita ingin letting go ya,
kalau kita ingin letting go, salah satunya adalah dengan acceptance what makes you pain. Sesederhana itu, accept. Di drop itu konsep pertanyaan-pertanyaan di kepala kita yang kenapa gini, kan harusnya begitu, mengapa bisa gitu, ini harusnya gini, seharusnya semua yang kayak gitu dirubah menjadi ya memang, dilatih ya memang, ya memang, ya memang, ya memang. Nanti lama-lama Anda akan bisa let go. Ya, sekali lagi terima kasih banyak untuk hari ini. Ya, sampai jumpa di minggu depan. Ya, dan minggu depan topiknya adalah bagaimana melatih kesabaran. Jadi topiknya adalah kesabaran. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua berbahagia, terbebas dari penderitaan, dan selalu semangat menghadapi hidup. Apapun hidup di depan kita adalah karunia. Tidak ada hukuman. Tuhan itu yang namanya aja Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu tidak ada dalam konsep Tuhan menghukum, itu tidak ada. Tidak ada yang namanya cobaan. Tuhan tidak ada. Tuhan bukan pegawai laboratorium yang senangnya percobaan. Jadi Tuhan hanya memberi cinta kasih dan kasih sayang. Seperti halnya setiap jiwa memiliki sifat Tuhan di dalam dirinya. Jadi pesan saya, jika Anda sedang mengalami banyak sekali masalah atau apa, pegang dada Anda dan rasakan ada Tuhan di sini. Ya. Terima kasih banyak. Semoga semua makhluk berbahagia dan sampai bertemu lagi minggu depan di Namaste Bude Novi seri kedua. Selamat sore.